wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin ridhakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang seingat kita semua sudah sampai ke perang Khandaq ya. Kalau sudah selesai pembahasan perang Khandaq maka kelanjutannya adalah perang Bani Quraidah. Sebetulnya bukan perang ya ini, tapi pengusiran, bukan pengusiran juga ya, karena ya bisa dikatakanlah pengepungan ya, pengepungan Bani Quraidah. Siapa Bani Quraidah itu? Bani Quraidah itu adalah salah satu suku atau kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Ada Bani Kainuqa ya di Madinah itu, Bani Kainuqa, Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Jadi ada 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah dan menandatangani perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dalam perjanjian Madinah. Siap hidup berdampingan, memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ibadahnya ya. Tapi mereka bersama-sama dengan kaum muslimin hidup di Madinah, dan ketika ada musuh harus saling bantu membantu ya. Itu diantaranya ya, diantara poin dari piagam Madinah itu. Nah, tapi kita tahu di dalam perang Khandaq Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan. Jadi dalam perang Khandaq itu atau perang Parit itu kan kaum muslimin dikepung ya, dikepung oleh istilah saya pasukan multinasional. Karena apa? Seluruh kabilah orang-orang Quraisy kemudian kabilah-kabilah Arab bersatu mengepung kota Madinah. Maka dibuatlah parit. Nah, ini yang warna biru ini. Ya, parit untuk menutup jalan masuk ke kota Madinah. Parit ini digali oleh kaum muslimin, kita sudah membahas ini ya, digali oleh kaum muslimin supaya pasukan multinasional atau pasukan Ahzab, ini disebut juga dengan perang Ahzab, dan ini ada di dalam Al-Quran ya, surat Al-Ahzab. Artinya Al-Ahzab itu partai-partai, kelompok-kelompok. Jadi maksudnya kelompok-kelompok kabilah yang bergabung, atau tadi saya sebut multinasional ya, yang mengepung kota Madinah, menyerang kota Madinah. Tapi terhenti mereka karena tadi dibuat parit sehingga mereka tidak bisa memasuki Madinah. Nah, Bani Quraidah mereka ini melakukan pengkhianatan. Mereka bergabung dengan pasukan Ahzab ini, membantu pasukan Ahzab ini. Saya nggak usah mengulang lagi ya. Nah, singkat cerita bahwa ternyata pasukan Ahzab ini tidak berhasil menyerang Madinah karena mereka kembali pulang. Nah, tinggal di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menindak Bani Quraidah yang telah berkhianat. Jadi ketika selesai perang Khandaq ini, Rasulullah sudah membersihkan badan, mandi, senjata diberesin dan lain sebagainya. Tiba-tiba malaikat Jibril ya datang kepada Rasulullah dan kemudian berkata, kata malaikat Jibril, apakah engkau sudah meletakkan senjata wahai Muhammad? Ya, apakah kamu sudah meletakkan senjata? Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Sekarang ya, kata malaikat Jibril, segeralah engkau keluar menuju mereka. Maksudnya ini perintah Allah. Segeralah kamu menuju kepada mereka, maksudnya untuk menindak Bani Quraidah yang telah melakukan
pengkhianatan. Ya. Nah, Rasulullah sempat bertanya kemana, kemudian menunjuklah ke arah di mana ada benteng Bani Quraidah. Gitu. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk pergi ke benteng Bani Quraidah, mengepung benteng Bani Quraidah. Nah, perintah dari Rasulullah kepada para sahabat waktu itu ini diceritakan diantaranya oleh Ibnu Umar, menceritakan bahwa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kami, kata Ibnu Umar, sepulang dari perang Ahzab, janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali sudah sampai di benteng Bani Quraidah, di kampung Bani Quraidah. Jadi pergi kamu ke benteng Bani Quraidah, kepung benteng Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Waktu itu para sahabat pergi terlebih dahulu sebelum Rasulullah pergi. Tadi perintahnya, nah ini menjadi salah satu pelajaran ya buat kita tentang bagaimana berbeda pendapat dalam berikhtilaf. Ya, ini pelajarannya bisa diambil dari sini. Nah, ketika di tengah jalan ternyata masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Terbagi dua sikap para sahabat ketika masuk waktu asar ini. Satu kelompok mengatakan kami tidak akan sholat asar. Kata satu kelompok sahabat, kami tidak akan sholat asar walaupun sudah masuk waktu asar, kecuali kami sampai di benteng Bani Quraidah sebagaimana diperintahkan oleh Rasul. Jangan kamu sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Kata yang satu lagi, kami akan sholat di sini di perjalanan, ya, dan tidak akan mengulang lagi. Sekarang sudah masuk waktu asar, ya udah sholat asar aja. Adapun tadi, nah, jadi para sahabat ini berbeda. Nah, kalau bahasa kita sekarang karena Rasul tidak ada, berbeda dalam memahami nas. Sudah ada hadisnya, ya, hadis Rasulullahnya sama, hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, tapi dipahami berbeda. Gitu. Sahabat mengatakan, Rasulullah kan tadi udah bilang jelas di hadisnya, nah kalau bahasa kita sekarang nih, di hadisnya jelas jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah, gitu. Nah kata sahabat yang lain memahaminya berbeda, iya, tapi maksud Rasulullah berkata seperti itu adalah sedapat mungkin, tujuan Rasulullah mengatakan itu sedapat mungkin kamu itu bersegera ke benteng Bani Quraidah. Kalau bisa mah sholat asar di benteng Bani Quraidah, begitu maksudnya. Maka kami mah sholat asar di sini sekarang. Nasnya sama, dalilnya sama, dalilnya sahih nggak? Sahih. Tapi pemahaman sahabat terhadap dalil sahih itu berbeda. Nah ini pelajaran buat kita. Dan bagaimana Rasulullah mensikapi tentang itu? Ketika ternyata sebagian sahabat ada yang sholat di jalan, sebagian sahabat ada yang sholatnya itu di benteng Bani Quraidah. Bahkan kalau saya tidak keliru membaca, ada salah seorang ulama itu menjelaskan hadis ini, bahkan sebagian sahabat itu ada yang sholat asarnya itu di waktu maghrib, karena baru sampai di benteng Bani Quraidah di waktu maghrib. Kalau saya tidak salah baca ya, tapi saya membaca seperti itu ketika ada penjelasan hadis ini, gitu. Karena mereka berpegang kepada kata-kata Rasul, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Hal itu kemudian diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada kejadian seperti ini, ya. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Sikap Rasulullah, falam yu'aqib wahidan minkum. Ternyata Rasulullah tidak mencela salah satu di antara pendapat kami yang berbeda itu. Jadi Rasulullah tidak berkomentar. Ya, tidak berkomentar. Padahal bisa jadi di antara dua pendapat yang berbeda itu ada yang paling tepat. Tapi karena ini lingkupnya adalah lingkup ijtihadi, ya, perbedaan dalam
istilahnya kalau dalam fikih itu istimbat, mengambil kesimpulan hukum, dan ini masih dalam kerangka ketaatan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah membiarkan. Gitu. Rasulullah membiarkan itu. Nah, ini pelajaran buat kita dalam perkara-perkara ijtihadi, ya. Bukan dalam perkara pokok, bukan. Kalau dalam perkara pokok kita tidak boleh berbeda pendapat. Seperti yang sering saya sampaikan, misalnya perkara pokok itu, sholat itu wajib. Boleh nggak berbeda pendapat? Nggak boleh, karena dia mah udah jelas. Dia mah sudah jelas, dia rukun Islam gitu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Sholat wajib. Sholat subuh 2 rakaat. Boleh nggak berbeda pendapat? Nggak boleh, karena sudah jelas itu, nasnya sudah jelas, dipraktekkan sudah jelas gitu. Seperti itu gitu. Tapi dalam hal ini, contoh seperti ini adalah contoh dalam ajaran Islam bahwa ada yang sifatnya qat'i, jelas, tegas, bukan hanya sahih ya, tapi bukan hanya sahih. Ini kadang-kadang kita ini hadisnya sahih ini gitu. Iya, masalahnya bukan masalah sahihnya, tetapi memahami hadis sahih itu juga bisa berbeda. Wah, menurut saya ini sudah tegas ini berdasarkan hadis sahih ini hukumnya haram. Lihat dulu apakah sharih tidak, jelas nggak menunjukkan kepada hukum tertentu. Nah, ini harus dipahami. Jadi sahih tidaknya sebuah hadis itu bukan kata putus, belum menjadi kata putus gitu. Artinya jangan memudahkan ini hadisnya sahih, jelas nih menunjukkan kepada keharaman atau kehalalan sesuatu. Lihat dulu gitu. Kita ini orang awam ya, termasuk saya di dalamnya orang awam. Jangan sampai hanya berbekal 1-2 hadis kemudian mengatakan ini halal, ini haram. Gitu tanpa kita meneliti dulu, melihat dulu bagaimana pendapat para ulama yang memahami ya, ditinjau dari sisi bahasanya, ditinjau dari sisi sejarahnya, ditinjau dari hadisnya juga ya. Hadisnya apa ini hadis sahih, tingkatan hadisnya seperti apa gitu. Nah, ini ada perkara yang qat'i ya, yang sudah pasti, yang sahih, sharih, jelas, itu tidak boleh ada lagi perbedaan pendapat. Kalau dalam perkara yang qat'i gitu. Tapi ada perkara yang dhanni. Dhanni itu artinya multi tafsir. Dhon itu sangkaan ya. Kita berasumsi. Ini asumsinya menurut saya atau pemahaman saya terhadap di sini begini. Tapi mungkin saja ada pemahaman lain. Gitu, tentang sebuah hadis. Itu namanya dhanni. Contohnya ini. Contoh dhanni. Sahabat ada yang mengalami begini, yang lain mengalami begitu gitu. Nah, ini karena apa? Ini dhanni. Tapi dalam perkara qat'i yang sudah qat'i, jelas, tegas, sahih, sharih ya. Sharih itu jelas menunjukkan kepada hukum tertentu, tidak ada perbedaan pendapat lagi di situ. Tidak ada lagi ijtihad. Kalau sudah ada nasnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sudah jelas, tegas, tidak ada lagi ijtihad, ruang ijtihad. Ruang ijtihad itu ada pada perkara-perkara yang dhanni. Gitu. Bisa dipahami Pak ya? Gitu. Ini sedikit gitu kita belajar usul fikih ya. Sedikit gitu belajar tentang usul fikih. Fikih itu beda dengan usul fikih itu beda dengan fikih gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi nih ya. Maka kemudian kaum muslimin mengepung benteng Bani Quraidah. Nah, menurut Ibnu Hisham, pengepungan ini berlangsung selama 20 hari. Tapi Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa pengepungan ini berlangsung 15 hari. Nah, waktu itu pemuka kaum Yahudi, yakni Ka'ab bin Asad, menyampaikan 3 alternatif kepada kaumnya, kepada orang-orang Yahudi. Alternatif pertama, yuk kita masuk Islam aja. Tapi kemudian orang-orang Yahudi nggak mau. Ya, kami tidak mau meninggalkan ajaran Musa dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau kamu tidak mau masuk Islam, ayo sekarang kita berperang melawan Muhammad. Dan sebelum itu kita bunuh anak-anak kita, istri-istri kita supaya tidak jadi tawanan kaum muslimin. Bagaimana mungkin kami akan melakukan seperti itu, kata orang-orang Yahudi yang lain. Kalau begitu, ya udah kita perang saat ini. Kemudian waktu itu hari Sabtu, hari Sabat, ya, hari Sabtu.
di mana pada hari itu tidak diperbolehkan orang Yahudi itu berperang. Udah kita mumpung ini hari Sabtu, kita perang aja sekarang, dan kaum muslimin menyangka kita tidak akan berperang. Kita sergap segera kaum muslimin gitu. Mereka juga nggak mau gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ini akhirnya memutuskan untuk tunduk kepada keputusan Rasulullah. Diserahkan, silakan mau gimana ini kami, mau diperlakukan seperti apa, mau ditindak seperti apa kami ini. Gitu. Nah, Rasulullah SAW ketika orang-orang Yahudi sudah menyerahkan kepada beliau, beliau tidak memutuskan sendiri, ya. Tapi kemudian memberikan pilihan kepada kepada orang-orang Yahudi, mau saya putuskan ataukah kamu meminta keputusan ya kepada kabilah Aus. Kabilah Aus ini bagian dari kaum Ansor ya, orang Madinah itu kan ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, suku Aus ini dia ini berkoalisi dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Di masa ketika di Madinah itu berkoalisinya orang-orang suku Aus ini dengan Bani Quraidah. Pemimpinnya siapa? Sahabat Rasulullah ya, Sa'ad bin Mu'ad. Seorang sahabat masih muda ya, sudah menjadi pemimpin kabilah, umurnya 30 tahun. Ketika dalam perang Khandaq ini, beliau ini nanti setelah peristiwa ini beliau wafat karena terkena panah. Dalam keadaan sedang luka-luka, Sa'ad bin Mu'ad itu memutuskan hukum. Karena orang-orang Yahudi mereka itu menginginkan yang memutuskan hukum itu Sa'ad bin Mu'ad, teman koalisi mereka gitu. Nah, kalau sama Muhammad pasti ini akan keras hukumannya gitu. Akhirnya mereka udahlah serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Rasulullah. Ternyata ya, Sa'ad bin Mu'ad keputusannya demikian keras terhadap pengkhianatan Yahudi ini. Kata Sa'ad bin Mu'ad, semua prajurit harus dijatuhi hukuman mati. Kata Sa'ad bin Mu'ad. Sementara keluarga mereka harus dijadikan tawanan perang. Ya. Nah, inilah keputusan yang sangat pahit bagi orang-orang Yahudi, sehingga pada saat itu Bani Quraidah dieksekusi. 400 orang dijatuhi hukuman karena dia telah berkhianat. Nah, ini memang sering peristiwa ini dijadikan anggapan bahwa kaum muslimin ini haus darah gitu ya. Ya, sebetulnya kan latar belakangnya mereka ini berkhianat dan mereka sendiri yang menyerahkan hukumnya itu kepada Sa'ad bin Mu'ad gitu. Tapi sebagian juga ada yang masuk Islam. Ya, sebagian juga ada yang masuk Islam. Karena setia kepada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tapi orang-orang yang menyetujui ya pengkhianatan, maka mereka dieksekusi. Gitu. Nah, kita lihat bagaimana Huyai bin Akhtab, salah seorang tokoh Yahudi, ya, dia istiqomah ternyata dalam permusuhan. Istiqomah di dalam permusuhan kepada Rasulullah. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak menyesali perbuatan memusuhi kamu, wahai Muhammad. Yang pasti ialah barang siapa ditakdirkan kalah, dia pasti kalah. Jadi ini saya seperti ini karena sudah ditakdirkan saja sama Allah. Kemudian setelah itu dia memandang pada kaum orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, tidak usah takut ya, menghadapi suratan takdir ini. Bencana besar yang telah memang ditakdirkan Allah kepada Bani Israel. Gitu kata mereka. Kata dia ya, Huyai bin Akhtab. Nah, nanti anaknya ini Sofia itu menjadi istri Rasulullah. Jadi Sofia ini dia beriman ya. Anak dari Huyai bin Akhtab. Sofia itu orang Yahudi ya. Kemudian dinikahi Rasulullah, masuk Islam ya, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, ini peristiwa Bani Quraidah seperti ini. Tindakan kaum muslimin sangat keras
kepada orang-orang yang berkhianat. Kita bayangkan kalau pasukan Ahzab itu berhasil menyerang dari arah belakang karena diberi jalan oleh Bani Quraidah, ya, apa yang terjadi kepada kaum muslimin? Pada saat itu ya sudah bisa dipastikan gitu, kalau dari arah belakang mereka menyerang, ya secara hitungan manusiawinya adalah musnah kaum muslimin dalam peperangan Ahzab itu. Maka tindakan keras kepada pengkhianat seperti ini adalah sesuatu yang pantas gitu. Nah, orang kadang-kala hanya melihat peristiwa ini ya, bahwa orang-orang Yahudi dieksekusi gitu, tapi tidak melihat bagaimana gitu latar belakang mereka gitu ya, melakukan pengkhianatan seperti itu. Nah, hadirin hafizakumullah, seperti yang sudah disampaikan di pembahasan perang Khandaq, di akhir perang Khandaq itu ketika orang-orang musyrikin akhirnya mereka pulang mundur ya menuju ke Mekah, Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat terkenal bahwa hari ini, setelah hari ini kata Rasulullah, bukanlah mereka yang akan menyerang kita, tetapi kita yang akan menyerang mereka gitu. Jadi bukan mereka orang-orang Quraisy itu yang akan menyerang kita, tapi berikutnya setelah ini adalah kita yang akan menyerang mereka. Dan ini terbukti gitu ya. Nanti di peristiwa selanjutnya itu memang kaum muslimin yang melakukan penyerangan, tapi itu diawali oleh sebuah peristiwa yang sangat penting ya, peristiwa yang sangat terkenal, dan disebut ini peristiwa ini sebagai kemenangan yang nyata, yaitu perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi.